Foodies, tebak deh makan receh lagi di mana nih? Cafe, hotel. Salah semua. Itu mah gak recehan. Walau makanannya menggugah dan mewah, ini jajannya cuma di pinggir jalan doang loh Foodies. Nggak percaya. Sini, kita kasih paham yuk. Kaget ya, di pinggir jalan kayak begini kok ya bisa ada jajanan fancy ala western. Mulai dari Zupa Zup, mac and cheese, sampai lasanya ada semuanya di sini. Tapi soal rasa gimana nih? Boleh diadu dong sama yang ada di cafe ya. Ini masih kurang, dikit lagi. Nah ini tuh bahannya apa aja sih Mbak si sup ini? Ini bahannya yang pertama dari butter ya. Kita untuk matengin ayam sama jagungnya kita pakai butter. Oh, oke. Kemudian ada susu UHT. Ada susu. Terus untuk bahannya tadi isiannya kan jagung sama ayam. Jagung sama ayam. Iya udah. Nah, supaya supnya kental, Mbak Pandan menggunakan tepung racikan rahasia nih Foodies. Nggak cuma supnya aja yang homemade ya, tapi sampai ke pastry-nya juga asli bikinan sendiri. Iya, ini bukan beli dari pabrikan gitu Foodies. Nah, tapi kenapa sih buka di pinggir jalan tapi idenya kok sup asup? Emang pernah kerja di hotel kah, di restoran kah, atau pernah sekolah kuliner atau gimana? Bukan sih Kak, basic saya bidan sebenarnya. Basicnya bidan Foodies. Tapi bisa beralih jadi ini bisnis kuliner gimana ceritanya? Wah, keren juga ya Foodies, berani keluar dari zona nyaman untuk memulai sesuatu yang baru. Cakep. Nah, untuk Zupa Zupnya ini ada 2 varian Foodies, original dan juga keju. Kebetulan Kiki Farel suka banget keju nih, jadi kayaknya bakalan pilih yang isian keju deh. Ini ada yang original, ada yang pakai topping keju. Ini apa di atasnya Jadi kalau ini? untuk pembeli yang ingin pakai topping keju, biasanya kita masukin gini Kak. Oh, sebanyak ini? Iya. Wow. Wah, ini sih serius nggak pelit sama kejunya ya. Kiki Farel aja sampai terkejut loh ngeliatnya. Meskipun Zupa Zup ala pinggir jalan, tapi soal kualitas nggak kalah nih sama yang ada di kafe-kafe. Oke deh Foodies, kalau udah ditutup pakai pastry-nya ya, jangan lupa oles pakai telur omega 3 dan juga kasih parutan keju. Buat Zupa Zup isian keju, kasih tanda pakai keju potongan dadu di atasnya nih Foodies. Nah, sembari nunggu 10 menit untuk matengin Zupa Zupnya kan Foodies itu butuh waktu ya. Kita jajan alpukat kocok dulu Sama jualan di sini. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Asli sini. Bukan sih, Masih mana, Bu? aku orang Kalimantan. Waduh, Foodies jauh-jauh ya datang ke Jakarta. Kata ibunya ini bisnis jual alpukat kocok. Jauh-jauh dari Kalimantan, di sini merintis usaha alpukat kocok. Mantep nggak tuh? Nah, kebetulan nih alpukatnya udah ready buat diracik cik. Kalau kata ibunya sih supaya efisien aja gitu. Jadi kalau ada yang beli nggak perlu repot-repot nyiapin dari buka alpukatnya. Alpukat yang udah dihancurkan Foodies dicampur sama kental manis, gula, dan juga es batu. Abis itu baru deh tuh dikocok. Biasanya beli, tapi ini ngebantuin si ibunya. Ini berapa? 1 jam? Kayak gini? Udah cukup? Hop. Ayo nomor berapa yang keluar? Wah. Dikira arisan kali Untuk alpukat kocok original harganya cuma 13.000 aja. Kalau Kiki sih pengen yang ada campuran coklat bubuknya nih Foodies. Tinggal tambah 3.000 lagi jadi 16.000 rupiah. Ulala, jadi nggak sabar ya pengen cepet-cepet coba nih Foodies. Yuhu, udah ready nih. Zupa Zup extra cheese, lasanya mac and cheese plus es alpukat kocok. Senggol Zupa Zupnya dulu aja yuk. Gurih banget, enak. Ini creamy banget, dan ini kejunya memang berasa banget ya karena memang banyak. Dan mbaknya tadi bukan kasih keju mozzarella, tapi keju cheddar. Jadi kalau kita makan ini bentuknya nih masih berbentuk dadu seperti ini. Nggak kalah deh sama sup asup yang ada di restoran ataupun yang ada di hotel-hotel bintang 5. Si mbaknya jago juga ya. Walaupun backgroundnya itu bukan chef atau nggak pernah sekolah chef, nggak pernah sekolah masak, tapi dia karena hobinya dia jadikan itu bisnisnya. Bagus banget. Ini taste-nya nggak kaleng-kaleng ya Foodies and Delita. Supnya creamy, kejunya juga melimpah, dan karena pakai keju cheddar jadi begitu dimakan bentuknya masih kotak-kotak gitu. Pas dikunyah, wih berasa banget kejunya. Potongan ayam dalam supnya ini juga melimpah Foodies, ada campuran jagungnya. Wah, ini sih ya nggak kayak jajanan pinggir jalan nggak sih? Banyak banget isiannya, tebel. Ini ada makaroninya, ini ada saus cheese-nya, banyak juga. Plus ada
smoked beef-nya. Bumbu cheese-nya ini nggak pelit dikasihnya dan banyak. Jadi kita kalau makan tuh berasa banget. Oh. Mac and cheese-nya nggak kalah lazis. Racikannya oke, makaroni, smoked beef dan juga kejunya melimpah. Isiannya padat, nggak kopong dan juga bikin kenyang foodies. Nah, masih ada lasagnanya nih foodies. Katanya sih salah satu yang recommended juga di sini. Ya, kita cobain. Wah, ini bagi orang-orang yang pecinta pasta, ini pas banget ya datang ke sini nih, ke Pasta It yang ada di Jalan Sumur Batu. Wow, enak, bener-bener enak. Dagingnya banyak banget. Lapisan lasagnanya tuh banyak, daging cincangnya melimpah, bumbunya perfect. Wah, ini mah istimewa sih. Meskipun baru jualan selama 2 tahun, tapi soal rasa super lazis. Udah gitu harganya juga ramah banget di kantong, sesuai dengan harga jajanan pinggir jalan foodies. Untuk menu yang ada di sini bisa foodies dapetin mulai dari 16.000 aja. Cakep kan? Jangan lupa kalau mau datang ke sini bisa dari jam 5 sore ya sampai jam 11 malam. Akhirnya kita tutup yuk pakai alpukat kocoknya di foodies. Ini alpukatnya banyak loh. Tuh, dikasih sama kental manis, sama bubuk coklat, jadi makin nikmat. Wah, semua makanannya enak, kemudian ditutup dengan es alpukat kocok yang andelita. Fix sih, ini hari yang sempurna banget ya. Malam ini Kiki Farel bisa mimpi indah nih, karena kenyangnya nikmat. Nah, buat yang kepengen cobain juga, langsung aja datengin lapaknya foodies di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies udah pernah nyobain pepes khas Cirebon nggak? Namanya pepes Dage Unyil. Wah, apakah pepes ini makanan favoritnya Unyil? Disebut pepes Dage Unyil itu kan ukurannya mungil-mungil gitu foodies. Biasanya dipepeskan ikan, ayam, atau jamur ya. Nah, pepes khas Cirebon ini terbuat dari dage alias oncom foodies. Dari segi ukurannya jelas nggak sebesar pepes ikan atau ayam. Malahan sekilas kayak otak-otak ya nggak sih? Bahan dasarnya dari apa, Pak? Dage. Dari dage. Iya. Oh, ini foodies. Bahan dasarnya dari dage ini. Prosesnya dikasih air panas, terus dikasih daun kemangi ya? Iya. Bisa dibilang pepes dage ini tuh makanan tradisional dari Cirebon, tapi sekarang udah jarang yang jualan foodies. Salah satu yang masih bertahan ya penjual pepes dage yang ada di Pasar Kanoman ini. Gak heran ya kalau pepesnya di sini selalu ramai diserbu sama pembeli. Kalau prosesnya ini berapa lama, Pak? Ini ya kalau untuk pengodokannya sekitar ya berapa? 4 jam sampai 5 jam. 4 jam sampai 5 jam. Kalau untuk bakar ini saya boleh bantuin coba? Boleh. Ini berapa lama, Pak? Ini paling ya sekitar 5 menit lah. 5 menit. Karena sebenarnya udah matang ya, Pak ya? Udah matang, tinggal ngelayu kemangi aja. Pepes dage milik Ibu Yuli ini sudah ada dari tahun 80-an loh foodies. Sekarang udah dikelola sama generasi ketiganya. Dalam sehari warung ini bisa menjual 800 porsi pepes. Wah, itu pas hari biasa doang foodies. Kalau pas weekend bisa sampai 2 kali lipatnya loh. Wih, laris bingo yes. Untuk proses masak dage alias oncom itu sebenarnya simple banget foodies. Tapi karena tempat jualan Ibu Yuli ini yang bisa dibilang sempit, jadi proses masaknya dilakukan di rumah. Di warung tinggal ngebungkus dan bakar-bakar aja deh tuh. Si Ado bisa banget yuk foodies ikut bantu bungkusin, ikut bantu bakarin. Ketahuan banget deh, pengen dapet gratisan ya. Rasanya pedes, manis, gurih, campur aduk, tapi ini enak banget tuh. Seger banget, ada daun kemanginya. Karena bentuknya mirip kayak otak-otak, pepes oncom ini bisa banget dijadiin camilan. Tapi kalau mau buat lauk pakai nasi ya boleh-boleh aja sih foodies. Atau mau makan ala warlock, coba di Adeo gimana sih cara makan pepes oncom ala warga Cirebon? Nah, katanya makannya kayak gini. Di double pakai kerupuk. Ini namanya burger kampung ya, Bu ya? Iya. Burger Jawa foodies. Jadi pepes dagingnya dikentut gini nih foodies. Kita cobain. Tekstur asli oncom untuk membuat pepes itu sebetulnya agak keras. Tapi karena sudah direndam air sebelum dimasak, oncomnya jadi super lembut foodies. Jadi kayak gigitnya nggak perlu effort gitu.
By the way, penggemar pepes oncom ini nggak cuma warga Cirebon aja loh foodies. Pas akhir pekan, pepes dage ini diburu sama wisatawan yang sekedar kepengen icip-icip Ini atau dikasih dibawa terasi nggak sih, pulang Bu? untuk oleh-oleh. Dikasih terasi nggak sih? Oh enggak. Nah foodies, ini digepit pakai gapit. Salah satu makanan khas Cirebon juga. Makanya gini. Ini rasanya nih ada rasa bawang-bawangnya gitu, bawang merah. Sama perpaduan sama cabenya. Ini bikin rasanya sedap banget. Aromanya juga wangi banget. Pedas, manis, gurih. Mantap. Ini enak banget sih foodies. Harga satu bungkus pepes oncom cuma 3.000 aja foodies. Nah, receh banget kan? Makanya orang-orang yang jajan pepes dage ini biasanya belinya banyakan gitu. Nah, kalau foodies lagi menjalani frugal living alias hemat, beli satu buat icip-icip juga boleh kok. Tapi sayang banget nggak sih udah jauh-jauh ke Cirebon? Ya iya, masa cuma beli satu? Asli ini kalau dipaduin sama buras pepes dage ini makin sempurna rasanya. Karena kan yang tadi saya bilang ya foodies, pepes dage ini pedesnya berasa banget, asinnya berasa banget, sama manisnya berasa banget. Pokoknya campur aduk. Karena rasa si pepes dage ini kuat banget. Jadi kalau dicampur sama makannya sama buras ini, rasa yang kuat ini jadi ngeblend gitu. Enak banget. Selain pepes oncom, di sini juga ada pepes tahu. Jadi kalau foodies nggak terlalu suka oncom karena aromanya yang lumayan strong, bisa pilih pepes tahu ya. Keduanya sama-sama mungil dan dibungkus daun pisang dan pastinya sama-sama lazis. Yes, dari segi rasa pepes dage itu kayak ada rasa manis-manisnya gitu, sementara si pepes tahu ini lebih berasa gurih-gurih nikmat. Harganya juga sama kok foodies, mau pepes oncom ataupun pepes tahu sama-sama Rp3.000. Tahunya lembut banget foodies, karena memang tahunya udah ditumbuk-tumbuk, diratain, terus dicampur sama cabai juga, sama bawang merah juga. Baru dibungkus sama daun pisang. Ini enak. Asli ini enak banget. Bisa dijadiin makanan cemilan langsung, atau bisa dijadiin lauk sama nasi foodies. Wah, ini mah mau pepes dage kek, mau pepes tahu kek, semuanya lazis. Tapi buat yang lidahnya anti sama cabe, wajib hati-hati ya. Karena salah satu bahan utamanya ya cabe foodies. Pepes khas Cirebon ini udah pasti pedes. Kalau mau yang nggak pedes sih bisa-bisa aja, tapi harus request dalam jumlah yang banyak, oke? Nah, bedanya pepes tahu sama pepes dage itu, kalau pepes tahu ini nggak ada kemanginya foodies. Kalau pepes dage tadi itu ada kemanginya. Jadi aroma kemanginya tuh kenceng banget. Nah, kalau ini dia lebih dominan aroma bawang merahnya. Nah, buat foodies yang mau melipir ke kota Cirebon nih fix pepes oncom Kanoman ini gak boleh di skip ya. Lokasinya ada di Jalan Kanoman nomor 2, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Bukannya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ingat-ingat, pepes dage Kanoman, oke? Nah, foodies, pepes dage Kanoman ini meskipun harganya receh, menunya receh, tapi rasanya no recehan foodies. Mantap banget guys. Foodies, kalau cuaca rada hot, jelotot alias panas nggak ada obat, dengar-dengar suara kayak begini nih, aduh rasanya gimana gitu ya. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Ai, pas banget kan? Pas lagi merana kepanasan, malah denger suara serutan es kayak begini, nikmatnya. Apalagi kalau gerobaknya merah mentereng dan ada tulisan begini nih. Baca tuh, es kacang merah. Waduh, auto melipir mampir lah ya kita. Nah, kalau kebetulan melintas di sekitaran Kebun Jeruk Jakarta Barat, terus ngeliat gerobak merah ini, cus, mampir aja foodies. Di sini ada jual yang seger-seger nih, salah satunya es kacang merah khas Bangka. Rasanya mah cihui banget. Maklum yang jualan orang asli Bangka, jadi rasanya dijamin autentik. Oke biar gak penasaran, kita ikut Jeremiah Rakes aja kalau gitu, oke? Aduh, berantakan nih. Foodies, siang-siang panas-panas gini enaknya minum apa? Minum es, bener banget. Nah, sekarang saya ada di tempat jualan es. Tapi karena saya nggak tahu harus bikin apa, saya tanya mbaknya.
Mbak, es di sini ada jualan apa aja nih, Mbak? Es lidah buaya, es kacang merah, es jeruk, Yang masternya apa di sini biasa orang pesan yang jadi es kacang favorit? merah. Es kacang merah ini foodies punya cita rasa yang manis. Es kacang merah bisa banget loh dinikmati sebagai camilan penghilang dahaga. Siapkan kacang merah yang telah direbus sampai empuk, kacang hijau juga, gula cair, cincau hitam potong, dan juga jelly. Esnya langsung kita serut di mangkoknya. Let's go. Nah, foodies. Seperti biasa, karena saya yang melakukan, pasti agak berantakan. Jadi, mendingan mbaknya aja. Bikinnya nggak pakai lama foodies, saset dan jadi deh. Soal harga nggak usah khawatir, Rp15.000 aja udah dapat segelas booster happy kayak begini. Kalau gelas sudah terisi es dan berbagai bahan isian utama, tinggal tuangin sirup merahnya aja di foodies. Makin cantik dan so pasti bikin makin enak. Jangan lupa sedikit kental manisnya juga dong, biar rasanya makin lembut. Karena saya suka manis, Mbak, jadi susunya saya agak banyak. Nih foodies udah jadi. Selain es kacang merah, ada juga es lidah buaya. Lidah buaya nggak cuma buat penyubur rambut loh ya foodies, dijadiin olahan minuman endulbi nikmat kayak begini. Wah, juga sabi bingit. Kalau es lidah buaya, kita pakai es batunya yang menjerat nih esnya. Yang kotak-kotak, bukan kotak-kotak sih, yang udah bongkahan tapi dipotong-potong gitu foodies. Wah, ini lidah saya sih goyang, Mbak, makan gini, Mbak. Oh, jadi sesimpel ini. Tapi pakai topping lagi, Mbak? Pakai sirup. Jenis lidah buaya yang dipakai ini foodies dari jenis Aloe barbadensis. Dagingnya tebal, juga berwarna putih transparan. Ini enak banget loh. Nah, kalau sudah diolah, dikupas dan dicuci bersih, daging buahnya nggak bakal ada rasa pahit-pahitnya kok. Iya, dijamin seger. Supaya rasanya manis kayak kamu, bisa juga tambahin sirup ya. Ada bonus semangkok bakmi Bangka spesial juga nih di sini. Wah, mantap. Masa iya ada es kacang merah Bangka tapi nggak ditemenin sama mie Bangkanya? Ya nggak lengkap dong ya, kayak aku tanpa kamu. Mie ayam Bangka tuh emang khas banget ya foodies. Biasanya sih makin mantep kalau disantap pakai kucuran air carok lemon cuinya ya. Ciri khas lainnya juga nih ada di kecap Bangkanya. Kecapnya tuh asin campur manis yang pas foodies. Nah ini nih buat pelengkapnya foodies, ini sih harus wajib pakai kudu banget lah ya. Acar cabai rawit, rasa yang khas bisa memberikan rasa berbeda buat kaum penghamba pedas. Kayaklah kita mulai dari es kacang merahnya dulu kali ya. Perpaduannya pas banget foodies, panas-panas siang-siang gini. Kita makan yang namanya es kacang merah. Pakai kacang hijau, pakai cincau, pakai jelly. Bah, tuh, dari 1 sampai 10. Nilainya 9,5. Kalau kalian penyuka yang seger-seger berpadu dengan lembutnya kacang merah, wah ini sih dijamin cocok foodies. Yes, karena ini seger. Oke, kita lanjut ke es lidah buaya campur cincaunya ya. Menarik, saya lebih suka ini, karena lebih bersih. Kalau kacang merah sama kacang hijau itu digigit nyangkut-nyangkut. Nah, kalau lidah buaya sama cincau hitam, digigit nggak nyangkut, digigit langsung hancur, langsung ketelan. Dan ini bagus juga foodies buat yang lagi panas dalam. Apalagi kalau siang-siang gini panas-panas, makan cincau. Wah, makan es bukan nambah sakit, makin sembuh. Ini saya mau nambah, mau bungkus nanti kayaknya. Kita coba lagi foodies ya. So, kedua es ini approve banget nih foodies, sama-sama manis, tergantung kalian mau pilih yang mana. Lanjut ke mie ayam Bangka spesial, udah nungguin banget tuh kayaknya. Kalau dari mie foodies, gurihnya pas, teksturnya enak. Saya itu kalau makan mie foodies, saya nggak suka yang mateng, yang lembek itu saya nggak suka. Saya sukanya yang setengah mateng, yang agak keras-keras gitu. Jadi digigit masih enak. Nah, dua-duanya, mau yang keriting kecil-kecil ataupun yang lebar-lebar ini, dua-duanya enak. Sama-sama agak setengah mateng. Jadi dia nggak terlalu lembek. Bukan mentah ya foodies ya, tapi setengah mateng. Bah, belum dikasih bumbu aja udah enak banget, gurih. Bumbu dan kuahnya tuh udah ngeblend banget rasanya di lidah. Lanjut deh, kita pakai cabai rawit hijaunya yuk. Pak, enak Pak cabenya Pak. Jangan lupa turun ke bumi foodies. Karena cabai acarnya ada di langit tingkat ke-7. Jangan lupa turun ke bumi kata Pak Tanjung. Bisa aja Bapak.
Tapi beneran enak nggak sih? Iya, bukan hanya karena suka pedes loh ya. Mie ayam khas Bangka ini tuh emang punya rasa yang spesial. Terbukti dari buka pukul 9 pagi nggak pernah sepi pengunjung foodies. Baksonya pakai bakso halus nih foodies, jadi bukan yang berurat, yang tekstur keras, susah digigit, enggak. Jadi kalian jangan khawatir, baksonya gampang digigit. Supaya nampol nih, mie komplit seharga 25.000 ini digabung deh tuh sayuran, mie, acar, kemudian tambahin sambal pedas, aduk-aduk sampingnya tuh biar berantem semua rasanya. Tapi jangan dong. Maksudnya biar ngeblend gitu foodies. Kalau ibaratkan kita lapar foodies, makan ini bukan kenyang, makin lapar karena lagi foodies. Gurih mie-nya dapet, tekstur lembut baksonya dapet, sama pangsit kuahnya lembut banget. Kulit pangsitnya tuh di lidah tuh langsung jas gitu. Wah, enak banget. Gak cuma pangsit basah yang lembut, versi kriuknya juga gak kalah mantap foodies. Apalagi dipakein saus atau bumbu nih, lengkap sudah deh ya, nikmatnya juara lah pokoknya. Segera dapet, enak dan kenyangnya juga dapet, perfecto. Mantap. Enak banget foodies, lengkap pokoknya. Jadi foodies bebas pilih mau yang keriting apa yang lebar-lebar, terserah. Mau pakai bakso pangsit atau enggak terserah. Yang penting jangan lupa kriuknya juga. Pokoknya nilainya top, Marco top, goyang lidah foodies siang-siang gini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Foodies, tahu nggak kalau makanan itu nggak cuma bikin kenyang, tapi juga bisa jadi alat nomor 1 bangsa loh. Nih, ini dia contohnya. Siapa sangka gerobak sederhana yang cuma jualan somai ini bisa serame ini ya. Tuh dari awal buka udah langsung ngantri banget dan pembelinya datang dari segala lapisan masyarakat kayaknya. Mulai dari pelajar, pegawai kantoran, tukang ojek, emak-emak sampai pejabat katanya tuh rutin jajan di sini. Wih, emang apa sih yang istimewa? Jadi penasaran deh, kepo ya. Wah, foodies, lihat-lihat dandangnya aja ini segede ini. Ini dalamnya adalah siomay yang sekarang lagi viral banget, namanya siomay cikini. Wah, ini dari tadi masnya sibuk banget karena ini tadi belum terlalu matang jadi harus tutup dulu. Sekarang udah matang semua nih, Pak? Udah, Mbak. Oke. Aku bantuin boleh? Silakan. Panci kukus somai ini diameternya sekitar 1 meter foodies, jadi bisa muat banyak banget nih isian somainya. Tapi jangan sedih, walaupun segede ini, somai cikini ini bisa sampai 3 kali refill loh. Mantap ya, belum lagi sambal kacangnya sehari bisa 3 jerigen. Wow! Foodies nih bumbunya ya foodies. Nah ini nih yang bikin siomay ini laris. Ini bumbunya apa aja sih Pak? Kok bisa sampai ngantri-ngantri yang beli? Kacang cabe, Mbak. Kacang cabe. Original kacangnya. Ini nah ini nih yang enak banget itu dia sampai ada minyak-minyaknya gini nih foodies. Segini cukup Pak? Cukup, Mbak. By the way, semua pegawai di sini geraknya tuh kayak di fast motion banget. Semuanya serba cepet, kalau nggak saset-saset, wah keburu diomelin pelanggan. Nah kira-kira nih Aang bisa nggak ya ngeracik somai kayak abang-abangnya? Kita lihat ya. Kayaknya kurang nih ya karyawannya, jadi saya bantuin dulu. Ini apa aja Pak? Somai, tahu, pare, terus? Oh parenya 2. Somai, oh sama ya? Iya. Bumbunya pinggirin. Buat yang makan di tempat, semua isiannya diiris foodies biar gampang nanti makannya. Nah, karena tempatnya di trotoar, somai chicken ini nggak menyediakan meja. Jadi isiannya harus dipotongin biar nggak bikin repot nanti makannya. Nggak cuma yang makan di tempat aja ya foodies yang rame, yang ngantri buat dibawa pulang juga nggak kalah banyak tuh. Pak, ini yang bikin beda dari siomay yang lainnya apa Pak? Kalau somai hampir sama sih, Mbak. Bumbunya Ya, atau bumbunya ikannya beda. atau apanya Kalau gitu. kita original tenggiri, Mbak. Original tenggiri, Iya. tenggiri asli ya. Bumbunya kacangnya juga original. Iya, Tentunya terus? kualitas yang bagus. Kualitasnya nilainya. yang bagus. Nah, jadi tahu kan kenapa somai chicken ini banyak yang cari? Karena kualitas bahannya jadi fokus si bapak untuk kepuasan para pelanggan. For your info nih foodies, biar yang dijual di sini somai Bandung, tapi di sini penjualnya semua orang dari Jogja. Nah, ini dari tadi kan kita udah bikinin buat pembeli. Sekarang kita bikin sendiri ya. Iya. Ini foodies.
Ini pare, biasanya ini rasanya pahit Bentar ya, banget, Mbak, ya. cuman ini sering ada di Kembali. siomay-siomay kayak gini. Kita cobain ya, ini katanya nggak terlalu pahit kalau di sini. Dari tadi bantuin emang bikin ngiler ya. Ya, buru-buru kita icipin yuk. Oke foodies, nih kita cobain ya. Ini kecapnya di atasnya, ini sengaja sih aku tadi nggak pakai saus karena pengen nyobain original rasa dari sausnya ini, saus sambal kacangnya ini foodies. Foodies, kalau dilihat dari tampilannya menarik banget sih ini emang si somai ini ya. Apalagi siraman sambal kacang yang kental itu loh. Wih, kebayang sih gurihnya. Paten banget foodies. Ini ikannya nggak kaleng-kaleng. Ikannya kerasa banget ya, ini bener-bener ikan dengan kualitas baik ya. Jadi bukan cuman ikan soufrit, tepungnya banyak. Nah ini ikannya banyak, tepungnya sedikit. Suapan pertama meninggalkan rasa ikan yang pekat banget di lidah. Gurih asli khas ikan tenggiri itu bikin somai pinggir jalan ini jadi no play rasanya foodies. Asli nggak main-main. Sambalnya ini rasanya pedas manis. Terus dia digilingnya nggak terlalu halus banget kacangnya, jadi masih ada tekstur apa ya, agak kasar-kasar dikit gitu. Nah ini yang enak banget karena dia dimasaknya lama banget, kebukti sampai dia keluar minyak-minyak ininya. Nah ini kunciannya foodies yang bikin somai ini digemari banyak orang. Bumbunya super legit, gurih, pedas manis gitu foodies. Aduh ini mah the best lah laziznya. Sebenarnya rasanya perpaduan sih ya. Siomay ini kan siomay Bandung, tapi yang bikin orang-orangnya di sini semuanya orang Jogja. Jadi bumbu rasa khas Jogja ini masih dapat karena dia lebih cenderung ke manis ya. Sentuhan manis gula Jawa ini yang bikin aftertaste somainya tuh nikmat dan kepengen nyuap lagi. Pare ini sih sebenarnya dia segmented ya, nggak semua orang suka. Cuman kita cobain di sini. Nah, giliran kita cobain parenya ya. Yang masih takut-takut cobain pare, boleh banget nih terima tantangannya makan somai di sini. Masih ada pahitnya dikit, cuman dia nggak terlalu yang pahit banget sampai nggak bisa dimakan gitu, nggak. Kalau aku sih suka ya, jadi memang pahit, tapi kalau udah dicampur sama bumbunya ini, dia ini jadi nikmat foodies. Ternyata nggak seserem itu foodies pahitnya. Malah justru kalau kecampur bumbu kacangnya kayak jadi nikmat banget. Berasa ada varian rasa lain gitu di lidah. Tapi balik lagi ke selera ya foodies. Kalau nggak suka ya jangan dipaksa kok, nggak apa-apa. Ada kenyangnya foodies, jadi nggak usah takut kurang kenyang kalau di sini. Jadi porsinya ini lumayan banyak. Makan sepiring dijamin kenyang. Selain kentang dan somai ikan, di sini juga ada isian tahu dan otak-otak. Yang jelas sih dijamin fresh ya, karena setiap hari dagangannya habis foodies. Otak-otaknya ini, ikannya foodies, bener-bener sama kayak somainya. Ikannya banyak, udah gitu dia bumbuannya banyak juga. Jadi kita tadi masih lihat waktu di atas panci, ada warna hijau-hijaunya, itu tuh daun bawang. Wah emang gak kaleng-kaleng ini, gak cuma somainya foodies, otak-otaknya juga paten banget gurihnya. Tapi bener gak sih kalau mau pintar tuh harus banyak makan otak-otak foodies? Bisa juga sih ya, tapi jangan lupa belajar juga, oke? Aku seneng banget nih. Bumbunya nih, bumbu kacangnya nih foodies. Nih bumbu kacangnya mau habis dulu. Enak itu foodies. Gak kaget kalau memang semua strata sosial itu suka. Karena murah banget dan enak. Seporsi sebanyak ini 15.000 aja foodies. Wah, ini nih yang dinamakan rasa tak kenal kasta. Walaupun jajanan receh, tapi jadi pemersatu strata sosial. Cakep. Ya, ini definisi namanya makan enak gak harus mahal. Segini nih cuma 15.000 aja. Kalian dijamin kenyang dan puas banget. Pokoknya yang penasaran langsung cobain siomay Cikini ya. Tepatnya di sini nih, di depan stasiun Cikini ini. Pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya gak recehan. Paten banget.